Halo guys, welcome back to my YouTube channel Mail the Explorer. Berhubung sebentar lagi pemerintah akan membuka tes CPNS, jadi sekarang saya akan mencoba membahas contoh soal tes intelijensi umum atau TIU CPNS 2023 yang saya ambil dari kabarinspirasi.com. Link artikel bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita menuju ke contoh soal dari kabarinspirasi.com. Nomor 1, Tuan Aris membeli barang dengan harga untuk masing-masing barang adalah sebagai berikut. Laptop 3.600.000, televisi 1,8 dan LCD proyektor 4,6. Tuan Aris ingin mendapatkan keuntungan penjualan secara menyeluruh sebesar 20%. Laptop ia jual dengan keuntungan 25%, televisi ia jual dengan keuntungan 10%, maka berapa persen keuntungan penjualan LCD? Dari soal tersebut kita dapati bahwa keuntungan yang ingin diperoleh itu sebesar 20% dari keseluruhan benda yang dijual. Ada laptop, televisi, dan LCD. Jadi jumlah dari barang-barang tersebut adalah 3,6 juta ditambah 1.800.000 ditambah 4.600.000 itu sama dengan 20% itu kan 0,2 kali ini dijumlahkan 3.600.000 tambah 1,8 tambah 4,6 itu 10 juta. Jadi keuntungan yang ingin diperoleh dari penjualan ketiga barang tersebut adalah 2 juta. Nah, 2 juta ini nantinya akan terbagi ke keuntungan masing-masing barang yang dijual. Laptop keuntungannya 25%. 25% dari harganya laptop yaitu 3,6. Jadi 25% dikali 3.600.000. Ditambah barang kedua adalah televisi. Ia jual dengan keuntungan 10%. Kali harganya televisi adalah 1.800.000. Ditambah keuntungan dari LCD. Ini yang ditanya ya. Jadi LCD kita simbolkan L misalnya. Kali harganya LCD yaitu 4.600.000 rupiah. Kemudian kita hitung masing-masing persentase yang sudah bisa kita tahu. 25% dari 3.600.000 itu 900.000. Ditambah 10% dari 1,8 itu 180.000. Ditambah 4.600.000 L. Di ruas sebelah kiri ada 2 juta, nanti yang 900 dan 180 pindah ke kiri, jadi 2 juta dikurangi 900 dikurangi 180, itu hasilnya adalah 920.000 sama dengan 4.600.000 L. Jadi L sama dengan 920.000 dibagi 4.600.000. Hasilnya adalah 0,2. 0,2 ini sama dengan 20%. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2. Gula kualitas 1 dan 2 dicampur dengan perbandingan A banding B. Harga tiap kilogram gula kualitas 1 dan 2 adalah Rp12.000 dan Rp10.000. Jika harga gula kualitas 1 naik 5% dan harga gula kualitas 2 turun 10%, tetapi harga gula campuran tidak berubah, maka nilai B banding A adalah... Baik, dari soal kita tahu bahwa harga gula campuran itu tetap. Artinya kondisi harga di awal sama dengan kondisi harga di akhir setelah gula kualitas 1 dan kualitas 2 itu mengalami kenaikan maupun penurunan. Untuk harga gula campuran di awal, itu komposisinya menggunakan harga gula 1 dan 2 dengan harga sebagai berikut. Jadi belum mengalami kenaikan maupun penurunan. Harga gula kualitas 1 itu 12.000, perbandingannya A dan B, jadi A kita masukkan sebagai komposisinya gula kualitas 1, jadi 12.000 A, ditambah harga gula kualitas 2 itu 10.000, itu B. Sama dengan harga gula kualitas 1 mengalami kenaikan 5%. Jadi yang tadinya 12.000, dia naik 5%. 5% dari 12.000. Ini komposisinya masih menggunakan A, ditambah yang gula kualitas 2 mengalami penurunan 10%. Jadi yang tadinya 10.000, dia mengalami penurunan sebesar 10%. 10% dari 10.000.
Ini komposisinya menggunakan B. Selanjutnya kita hitung sisi ruas sebelah kanan. 12.000 A ditambah 10.000 B sama dengan 5% dari 12.000 itu 600. Jadi 12.000 ditambah 600 itu 12.600 A ditambah 10% dari 10.000 itu 1.000. 10.000 dikurangi 1.000 itu 9.000. 9.000 B. Kita kelompokkan antara yang A dengan yang B. Yang B kita taruh di sebelah kiri, jadi 10.000 B dikurangi 9.000 B, hasilnya adalah 1.000 B. Dan ruas sebelah kanan 12.600 A dikurangi 12.000, hasilnya adalah 600 A. Jadi dari sini B dibanding A sama dengan 600 dibanding 1.000. Sederhananya menjadi 3:5. Yaitu dengan membagi masing-masing bilangan dengan 200. 600 dibagi 200, 3, 1000 dibagi 200, 5. Jadi jawabannya adalah A, 3:5. Nomor 3. Harga sebuah tas didiskon dengan diskon 50% plus 20%. Maka persentase harga akhir terhadap harga sebelum diskon adalah, untuk teman-teman harus teliti dengan kalimat ini, 50%, 20%. Itu tidak bisa kita langsung jumlahkan, jadi diskonnya adalah 70%. Nggak bisa. Tapi kondisinya, pertama harga awal akan didiskon 50%, terus dapat harga berapa di sini. Nah, harga yang di sini nanti akan mengalami diskon lagi di 20%. Jadi, 50% ini diambil dari harga paling awal, 20% diambil dari harga setelah didiskon 50%. Jadi satu-satu ya. Pertama, harga awalnya misalnya kita simbolkan dengan huruf T. Jadi, kalau kondisinya didiskon 50%, yang tadinya T itu dikurangi 50%-nya T. Hasilnya T itu sama dengan 1T. 1T itu bisa dibilang 100% T. 100% dikurangi 50% T, hasilnya adalah 0,5 T. Selanjutnya, 0,5 T ini mengalami diskon 20%. Jadi yang harganya adalah 0,5 T, kemudian dikurangi 20% dari 0,5 T. Gini, sama dengan 0,5 T dikurangi 20% itu sama dengan 0,2. Jadi 0,2 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,1 T. Sama dengan 0,5 kurangi 0,1 adalah 0,4 T. 0,4 itu 40%. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Dalam suatu pengiriman sebanyak 24.000 komponen, sebanyak 5% komponen ditemukan rusak. Dalam suatu pengiriman lain sebanyak 16.000 komponen, sebanyak 10% komponen ditemukan juga rusak. Bila kedua pengiriman tersebut digabungkan, berapa persen jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah komponen yang dikirimkan? Di sini ada dua kondisi kerusakan. Kerusakan yang pertama itu 5% komponen dari 24.000, yaitu 1.200. Kerusakan kedua itu ada 10%. 10% dari 16.000. Jadi hasilnya 1.600. Sehingga total komponen yang rusak itu sama dengan 1.200 ditambah 1.600, yaitu 2.800. Sekarang kita akan cari persentase. Persentase adalah jumlah yang rusak, yaitu 2.800, dibagi total barangnya. Total barangnya itu 24.000 ditambah 16.000, yaitu 40.000. Dikalikan 100%. Hasilnya adalah 7%. 7% yaitu A. Soal nomor 5. Seorang penghuni apartemen membayar premi asuransi 125.000 per triwulan untuk asuransi kehilangan. Polis tersebut mencakup ganti rugi atas kehilangan kas dan barang-barang berharga sepanjang tahun yang nilainya melebihi Rp500.000 dengan mengganti sebesar 80%-nya dari barang-barang yang hilang di atas Rp500.000. Pada suatu tahun tertentu, penghuni tersebut kehilangan uang sebanyak Rp1.500.000.
dan tidak ada kehilangan barang lainnya. Berapakah selisih antara penggantian dengan premi tahun berjalan? Pertama kita hitung dulu premi yang dibayar, yaitu 125.000 dikali, karena ini adalah triwulan, jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Triwulan berarti 3, 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 125 itu Rp500.000. Kemudian yang diganti, uang yang hilang itu 1.500.000. Di sini preminya 500.000. Jadi dikurang 500.000 dikali 80%. Hasilnya adalah Rp800.000. Jadi selisih antara penggantian yaitu Rp800.000 dengan premi tahun berjalan yaitu Rp500.000, hasilnya adalah Rp300.000. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Daniel adalah petugas penjualan yang memperoleh gaji minimum Rp300.000 per minggu dan komisi 15% dari jumlah penjualan di atas Rp3.500.000 yang dicapai selama seminggu. Apabila Daniel membutuhkan uang Rp480.000 dalam 1 minggu, berapakah jumlah penjualan yang harus ia hasilkan dalam minggu itu? Kita ketahui dari soal untuk mendapatkan komisi itu harus memiliki jumlah penjualan di atas 3.500.000. Artinya, dalam kondisi normal, dengan nilai penjualan Rp3.500.000, itu Daniel udah dapat Rp300.000. Selanjutnya, Daniel itu membutuhkan uang 480. Jadi kekurangan dari yang dia peroleh dalam kondisi normal, kekurangan uangnya adalah 480.000 dikurang 300.000. Hasilnya adalah 180.000. Nilai 180.000 tersebut merupakan komisi, yaitu harganya 15% dari jumlah penjualan di atas 3.500.000. Kita simbolkan P. Dengan demikian, P rumusnya adalah 180.000 dibagi 15% sama dengan Rp1.200.000. Sehingga total penjualan itu merupakan kombinasi dari nilai penjualan normal yaitu 3.500.000 ditambah dengan kelebihannya yang ini Rp1.200.000. Hasilnya adalah Rp4.700.000. C. Nomor 7. Sebuah perusahaan memberlakukan 5 hari kerja menggaji karyawannya Rp2.400 per jam kerja dan Rp3.200 per jam lembur. Dalam 1 hari pegawai diwajibkan bekerja minimal 8 jam. Setelah 4 minggu ada pegawai yang menerima gaji Rp435.200. Berapa jamkah ia melakukan lembur dalam 4 minggu itu? Dalam kondisi normal, pegawai tersebut punya penghasilan Rp2.400 per jam. Nah, karena 1 hari 8 jam berarti 2.400 dikali 8. Karena perusahaan memberlakukan 5 hari kerja dalam seminggu berarti dikalikan 5. Nah, karena yang ditanya adalah 4 minggu berarti dikalikan 4. Jadi dalam kondisi normal, si pegawai tersebut memperoleh penghasilan 2.400 kali 8 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah Rp384.000. Nah, sekarang kita akan cari uang lemburnya. Yang diperoleh pegawai itu Rp435.200. Nah, dalam kondisi normal itu Rp384.000. Jadi uang lemburnya adalah selisihnya, yaitu Rp51.200. Nah, Rp51.200 ini yang kemudian bisa kita selanjutnya untuk menentukan jam lemburnya. Jam lemburnya yaitu di sini kita lihat ya, 3.200 per jam lembur. Jadi, kalau dia dapat 51.200 dari lembur, berarti jam lembur sama dengan 51.200 dibagi 3.200. Hasilnya adalah 16 jam. A. Nomor 8. Jika sisi sebuah persegi ditambah 20%, maka luasnya bertambah. Kondisi awalnya,
kita simbolkan sebagai S1 ya. S itu menyimbolkan sisi persegi S1 kita simbolkan sebagai S aja gitu ya. Nah, kemudian karena dia mengalami penambahan, terus kita simbolkan jadi S2-nya yang tadinya cuma S ditambah 20%. 20% dari kondisi awal yaitu S. Sehingga S2 adalah S ditambah 20% S. 20% itu 0,2. Jadi S ditambah 0,2 S sama dengan 1,2 S. Untuk luas awal, kita simbolkan L1, itu rumus dari luas sebuah persegi. Rumus luas persegi itu sisi kuadrat. Jadi S kuadrat. Itu untuk kondisi awal. Nah, yang kita tanya itu luas setelahnya, setelah dilakukan penambahan 20%. Jadi, di sini kita punya L2. L2 adalah sisi 2 dikuadratkan. Nah, sisi 2 kuadrat itu udah ketemu 1,2 S. Sehingga S-nya ini bisa diganti dengan 1,2 S. Dikuadratkan, hasilnya 1,2 dikuadratkan itu 1,44. Lalu S dikuadratkan tetap S. Dari sini ketahuan nih, penambahan luas. Ya kita hitung selisihnya aja. L2 dikurangi L1. L2 itu 1,44 S kuadrat. L1-nya itu S kuadrat. 1,44 S kuadrat dikurangi S kuadrat hasilnya adalah 0,44 S kuadrat. 0,44 itu dalam persen 44% S kuadrat. Hasilnya adalah 44%. Tidak ada jawabannya, it's okay. Next ke nomor 9. Jari-jari sebuah tabung bertambah 200%, maka volumenya bertambah sebesar. Ini hampir sama dengan nomor 8. Kalau nomor 8 itu yang ditanya adalah luas. Kalau yang di nomor 9 adalah volume. Kita simbolkan jari-jari itu R. Jadi R1 itu tetap R. Kemudian R2-nya yang tadinya hanya cuma R bertambah 200%. 200% dari R. Jadi R ditambah 200% itu 2R, sehingga R2-nya adalah R ditambah 2R, hasilnya 3R. Kemudian volume sebelum penambahan kita simbolkan V1. Volume dari tabung itu rumusnya Pi R kuadrat kali T. R-nya adalah R1 itu R, berarti ini Pi R kuadrat T. Kemudian V2 itu karena sama-sama tabung ya, rumusnya Pi R kuadrat T, tapi R-nya harus kita ganti dengan R2. R2-nya adalah 3R. Jadi R yang di sini, yang tadinya cuma R, diganti jadi 3R dikuadratkan. Hasilnya itu sama dengan 3R dikuadratkan itu 9R kuadrat, jadi depannya adalah 9, belakangnya Pi R kuadrat T. Dengan demikian penambahan volume, di sini ganti volume ya, karena yang ditanya volume. Itu selisihnya, volume 2 dikurang volume 1. Sama dengan 9 Pi R kuadrat T dikurangi V1 Pi R kuadrat T. 9 Pi R kuadrat T dikurangi Pi R kuadrat T hasilnya adalah 8 Pi R kuadrat T. 8 itu 800%. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 10. Diketahui panjang sisi sebuah persegi adalah 3 cm dan di dalamnya dibuat persegi kecil berukuran 1 cm kali 1 cm. Berapakah jumlah persegi yang terbentuk sekarang? Untuk memudahkan kita menjawab soal, saya akan coba gambarkan langsung perseginya ya. Misalnya perseginya kayak gini. Ini adalah persegi dengan panjang sisinya 3 cm. Dibuat persegi kecil ukuran 1 cm. Karena panjangnya udah 3, sementara ukuran persegi kecilnya 1, berarti ini membagi persegi menjadi 3 bagian. 3 bagian vertikal dan 3 bagian horizontal. Kurang lebih seperti ini. Ini 1, ini 1, ini 1, berarti kan 3. Begitu juga dengan bagian atas, 1, 1, 3.
Nah, dari sini bisa kita hitung jumlah perseginya sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada lagi? Masih. 10. Persegi ukuran 2 kali 2. 11. 12. 13. Masih ada lagi? Masih. Paling gede 14. Sehingga jawaban dari nomor 10 adalah 14 persegi. Nomor 11. Dua buah kubus panjang rusuknya berselisih 4 cm dan luas permukaannya berselisih 384 cm persegi. Berapakah panjang rusuk kubus yang lebih besar? Saya akan coba buat bentuk matematikanya. Dua buah kubus panjang rusuknya berselisih 4 cm. Jadi S2 dikurangi S1 itu sama dengan 4. Kemudian luas permukaan itu L2 dikurangi L1 sama dengan 384 cm persegi. Rumus luas permukaan kubus itu 6S kuadrat. Nah, karena ini ada L2 dan L1, L-nya kita harus simbolkan dengan beda ya. Ini S2, 6S2 kuadrat dikurangi 6S1 kuadrat. Hasilnya 384. Kemudian masing-masing ruas kita bagi 6. 6S2 kuadrat dibagi 6 tinggal S2 kuadrat. 6S1 kuadrat dibagi 6 hasilnya S1 kuadrat aja. Nah, 384 dibagi 6 itu hasilnya adalah 96. Kemudian, teman-teman kalau lihat bentuk matematika ini, S2 kuadrat min S1 kuadrat itu kan sama dengan rumus A kuadrat min B kuadrat. Hasilnya adalah perkalian kedua bilangan, yang satu ditambah, yang satu dikurang. Jadi S2 ditambah S1 dikali S2 min S1 hasilnya 96. Nah, kita lihat clue pertama, selisih panjang rusuk S2 S1 4 ya. S2 tambah S1 ini diganti 4 sama dengan 96. Ketemulah S2 S1 96 dibagi 4 yaitu 16. Di bagian sini tanda kurungnya kita hapus aja, jadi S2 ditambah S1. Kemudian dari sini udah bisa langsung ketebak ya. Berapakah panjang rusuk kubus yang lebih besar? Artinya lebih panjang ya, berarti yang ditanya itu S2-nya. Kita langsung lakukan eliminasi. S2 ditambah S1 sama dengan 16, S2 dikurangi S1 itu hasilnya 4. Eliminasinya adalah dengan cara menambahkannya, biar sisanya itu S2-nya. S2 ditambah S2 hasilnya 2S2, S1-nya habis, 16 ditambah 4 itu hasilnya adalah 20, sehingga S2 aja itu 20 dibagi 2 hasilnya 10, yaitu D. Nomor 12, di sekeliling taman akan dibuat lampu penerangan taman yang mengelilingi taman tersebut. Jika jarak antar lampu adalah 5 meter dan setiap lampu akan dihubungkan dengan rantai, harga tiap lampu adalah Rp200.000 dan tiap rantai penghubung adalah Rp150.000. Jika ukuran taman adalah 40 meter kali 20 meter, maka total biaya yang dibutuhkan adalah, ini untuk mempermudah ya, saya gambar lagi. Bentuk tamannya itu persegi panjang. Ukurannya 40 kali 20. Jadi sisi atas itu 40, yang artinya sisi bawahnya juga 40, terus yang pinggir itu 20. Nah, di sini kita cari nih keliling dari taman, kita simbolkan K. Kelilingnya berapa? Jadi 40, sisi sini 40, tambah sisi pinggirnya 20, terus sisi bawah 40, terus ditambah sisi pinggir kiri itu 20. Jadi 40 tambah 20, tambah 40 tambah 20, hasilnya adalah 120 meter. Jumlah lampunya, karena di soal diketahui jarak antar lampu 5 meter, berarti jumlah lampunya tinggal bagi ini aja, 120 dibagi 5. Hasilnya adalah 24. Kemudian biaya yang dibutuhkan itu terdiri dari biaya lampu sama biaya rantai.
Jadi 24, di sini kita taruh 24. Pertama harga lampu itu 200.000 ditambah 24 rantai, rantainya 150.000. Dikelompokkan 24 dikeluarkan, di dalam kurung ada 200.000 ditambah 150.000. Jadi yang di dalam kurung hasilnya adalah 350. 350.000 dikali 24 hasilnya 8.400.000 rupiah. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Seorang pemilik rumah akan mengganti keramik di teras rumahnya yang berukuran 4 kali 5 meter. Jika ukuran keramik adalah 20 cm kali 20 cm, maka berapa banyak keramik yang dibutuhkan? Satuan panjangnya berbeda, ini meter, ini cm. Kita samakan dulu. Pertama luas teras itu 4 kali 5 meter. 4 kali 5 itu 20 meter persegi. Kemudian luas keramiknya itu 20 kali 20 sama dengan 400 cm persegi. Nah, ini kan beda nih, meter persegi sama cm persegi. Nah, yang atas diganti ke cm. Dari meter ke cm turun 2 kali. Karena ini persegi jadi dikali 2 lagi, dikuadratkan jadi 20. Turun pertama ke desimeter 0 nambah 2, turun lagi ke cm nambah 0,2 lagi, atau 200.000 cm persegi. Sehingga jumlah keramiknya itu tinggal dibagi aja, 200.000 dibagi 400. Hasilnya adalah 500 keramik. B. Nomor 14, jika 40X dikurangi 24Y sama dengan 120, maka nilai dari 3Y min 5X adalah, kita punya 40X min 24Y sama dengan 120. Yang ditanya 3Y dan 5X, ini ada hubungannya nih, 40X ke 5X itu dibagi min 8, 24 ke 3 itu dibagi min 8. Ini maksudnya min 24. Jadi, untuk persamaan ini, masing-masing ruas bagi min 8. 40X dibagi min 8 itu min 5X. Min 24Y dibagi min 8 itu plus 3Y. 120 dibagi min 8 itu hasilnya min 15. Bentuk ini itu sama dengan ini. Cuma tukar posisi aja antara 3Y sama min 5X-nya. Jadi ya udah ketemu min 15. Selanjutnya nomor yang terakhir, diketahui rumus A N B sama dengan A kali B dibagi A plus B, maka nilai dari 4N dalam kurung 2NT adalah, karena ini ada 2, 4N, terus ini di dalamnya ada 2NT, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung 2NT sama dengan 2 dikali 3, bawahnya 2 ditambah 3, sama dengan 6 per 5. Next ada 4N, hasil dari 2NT adalah 6 per 5. Di atas adalah perkalian antara 4 kali 6 per 5. Di bawah itu penjumlahan 4 ditambah 6 per 5. Atas 4 kali 6 per 5 itu 24 dibagi 5. Bawah 4 ditambah 6 per 5. Penyebutnya dibikin 5, berarti 4 itu 20. 20 per 5 ditambah 6 per 5, 26 per 5. Di sini bisa disederhanakan, masing-masing ruas dikali 5, sisa 24 per 26. Masing-masing ruas dibagi 2, hasilnya 12 per 13, yaitu B. Demikianlah pembahasan soal TIU dari kabarinspirasi.com. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya harap dan saya berdoa sukses untuk tes CPNS-nya. Semangat! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like.